Dengarkan baik-baik. Ada pohon yang tidak seharusnya didekati, sebuah monumen bisu yang menjulang tinggi di pinggiran desa kita, pohon beringin tua. Penduduk lokal menyebutnya pohon 1000 tahun, dan mereka akan bergidik hanya dengan menyebut namanya. Udara di sekitarnya terasa berat, dingin, dan selalu berbau tanah basah yang bercampur dengan aroma logam yang samar, seperti darah yang sudah lama mengering. Batangnya keriput, akarnya menjalar seperti urat nadi raksasa yang haus. Dan di antara dedaunan yang lebat, kegelapan abadi bersemayam. Pohon ini bukan hanya tempat berteduh, ia adalah penjara. Penjara bagi entitas yang tidak menemukan kedamaian. Entitas yang paling mengerikan, hantu tanpa kepala. Legenda mengatakan ia dulunya adalah seorang penjaga desa yang gagah berani. Seorang panglima perang yang setia. Namun dalam suatu pengkhianatan keji di tengah malam yang berkabut, kepalanya dipenggal tepat di bawah beringin ini. Ia jatuh, darahnya menyerap ke dalam akar purba itu, mengikat jiwanya selamanya pada tempat eksekusinya. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, penduduk desa yang tinggal paling dekat mengaku mendengar suara gesekan rantai dan langkah kaki berat yang mengelilingi pohon. Mereka bilang, jika Anda cukup nekat untuk mendekat setelah tengah malam, Anda mungkin melihatnya, sosok tinggi, mengenakan pakaian perang yang robek dan kuno, berdiri tegak tanpa kepala. Kisah yang paling mengerikan adalah tentang anak-anak muda yang mencoba membuktikan bahwa legenda itu hanya omong kosong. Beberapa tahun lalu, 3 remaja datang membawa kapak, berniat menebang pohon tersebut, katanya untuk membersihkan area perumahan baru. Mereka tertawa mengejek cerita para tetua. Mereka tidak pernah berhasil menebangnya. Pagi harinya, kapak mereka ditemukan tertancap dalam-dalam di akar pohon. Tapi ketiganya hilang tanpa jejak. Hanya ada satu petunjuk yang tersisa, jejak kaki di lumpur yang tiba-tiba berhenti dan aroma anyir yang kuat. Para tetua percaya hantu itu mencari sesuatu. Ia tidak berkeliaran hanya untuk menakut-nakuti. Ia mencari kepalanya yang hilang, dan siapapun yang cukup bodoh untuk menghalangi jalannya, atau lebih buruk lagi, melihat lehernya yang terpenggal, akan menjadi sasaran amarahnya yang abadi. Satu hal yang pasti, jika suatu malam Anda terpaksa berjalan melewati area beringin tua itu, jangan pernah berhenti. Jangan pernah melihat ke atas. Dan yang paling penting dari semuanya, jika Anda mendengar langkah kaki di belakang Anda, langkah kaki yang tidak memiliki irama, jangan pernah, untuk alasan apapun, menoleh ke belakang. Karena yang ia butuhkan hanyalah satu jiwa lagi untuk menemaninya dalam pencarian abadi, di bawah bayangan pohon yang kelam.